Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 754. Ayo jalan-jalan, kata Celine tiba-tiba kepada Jasper ketika mereka hampir sampai di hotel. Jasper terkejut tetapi kemudian menyadari seluruh tubuhnya berbau seperti minuman keras. Itu adalah ide yang baik untuk mendapatkan udara segar dan menjernihkan pikirannya. Jadi, dia meminta Julian untuk menepikan mobil sebelum dia dan Celine keluar. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, tapi kota Waterhoof sama sekali tidak sepi. Kau masih bisa melihat banyak orang berjalan di sekitar mereka. Saat mereka berjalan di trotoar, Celine berbalik dan menatap Jasper dengan agak mabuk saat dia berkata, "Mengapa kau begitu jauh dariku? Apa kau takut aku akan memakanmu?" Ketika Jasper yang berdiri di belakang Celine mendengar itu, dia segera berjalan ke arah Celine dan berdiri di sampingnya sebelum berkata, "Apakah ini cukup dekat untukmu?" Celine tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan, memegang lengan Jasper, dan meletakkan kepalanya di bahu Jasper. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini lebih baik." Kemudian, dia menunjuk ke pasangan yang berdiri di pinggir jalan dan berkata, "Lihat, mereka melakukannya seperti ini." Jasper sedikit mengernyit dan mencoba menarik lengannya sambil berkata, "Nona Maynard, kau mabuk." "Aku tidak mabuk." Celine mengencangkan cengkeramannya di lengan Jasper saat dia berkata dengan acuh, "Aku seorang wanita, dan aku tidak takut." "Apa yang kau takutkan? Tapi kau sudah menikah," kata Jasper. Celine tertegun sejenak sebelum dia melepaskan lengan Jasper dan tersenyum penuh arti, berkata, "Ya, aku sudah menikah. Aku tidak bisa seperti ini lagi. Aku akan lupa jika kau tidak mengingatkanku." Apakah ini wanita lain dalam pernikahan yang tidak bahagia? Jasper menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik pada hubungan pasangan menikah lainnya, dia juga tidak berencana untuk ikut campur. Namun, Celine tampaknya benar-benar menjadi cerewet dan berkata, "Siapa yang peduli dengan pernikahan? Kami hanya bersama karena campuran kepentingan. Dia, orang tuanya, dan orang tuaku puas ketika kami menikah, tetapi tidak ada yang pernah repot menanyakan apakah aku puas." "Jadi, apakah kau puas?" tanya Jasper. Celine tersenyum dan tampak lebih bersemangat saat dia berkata, "Tentu saja, aku puas." Dia tampan, kaya, terpandang, dan merupakan orang yang termasyur. Dia suami yang sempurna, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Wanita seperti apa yang tidak mau menikah dengan pria seperti itu? Bagus, kalau begitu. Jasper menghela napas. Kau tidak akan begitu kekanak-kanakan sehingga kau menginginkan kisah cinta antara seorang putri dan seorang pengemis, kan? Semua hubungan dibangun di atas fondasi materialisme. Atau apakah kau tidak mau bersama suamimu dan menghabiskan sisa hidupmu bersamanya hanya demi keuntungan? "Bukan itu," kata Celine sambil menggelengkan kepalanya. "Aku bukan anak SMA yang lagi melamun tentang cinta." Itu lucu. Tapi, saat dia berbicara, Celine tiba-tiba berhenti dan berdiri di depan sebuah pajangan di sebuah departemen store. Dia menatap tanpa berkedip pada sepasang sepatu hak tinggi merah yang dikenakan manekin di kakinya. "Aku mau ini," kata Celine sambil menunjuk ke jendela. Jasper melirik pintu toko yang tertutup rapat dan mengerutkan kening saat dia berkata, "Sudah tutup. Haruskah kita datang dan membelinya besok ketika mereka buka?" "Tidak, aku menginginkannya sekarang." Celine keras kepala seperti gadis kecil manja yang meminta permen dari orang tuanya. "Aku tidak bisa memecahkan jendela dan mencurinya sekarang, kan?" Jasper berkata tanpa daya saat dia mencoba menyeret Celine dengan paksa. Wanita ini merepotkan setelah dia mabuk. "Komisi." Celine mengibaskan lengan Jasper darinya saat dia mengulurkan dua jari. Dia berkata dengan serius, "Meskipun dengan mata mabuk, aku akan memotong 20% dari komisi untuk mendaftarkan Sena secara publik. Tapi aku menginginkan ini, sekarang juga."
Bab 755. Kepala Jasper berdenyut-denyut. Namun, matanya melebar saat melihat logo dari sudut matanya. Itu adalah logo unik untuk bisnis yang dimiliki oleh keluarga Lau. Persetan, aku akan melakukannya. Ketika dia menggunakan batu bata untuk memecahkan kaca pajangan toko, suara kaca pecah disertai dengan bunyi alarm. Jasper akan mengira dia gila jika bukan karena toko ini milik keluarga Lau. Julian, yang sedang merokok sambil duduk di dalam mobil, menatap kaget saat menyaksikan itu. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, siapa yang mengira bahwa seorang Taipan dengan kekayaan bersih setidaknya beberapa miliar dolar akan melakukan sesuatu yang kejam seperti menghancurkan pajangan toko dan mencurinya. Namun, Jasper tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia hampir bangkrut dan fokus pada potongan komisi 20% yang dijanjikan Celine kepadanya. Dia mengambil batu bata, memecahkan kaca, mengambil sepatu hak merah di antara pecahan, dan menarik Celine bersamanya saat mereka lari. Dia menyelesaikan semua tindakan ini dengan gerakan lancar dan tanpa ragu-ragu. Sambil memegang sepatu tumit tinggi itu di satu tangan dan menarik Celine, yang tertawa gembira, bersamanya, Jasper berlari kembali ke mobil. "Cepat, ayo pergi," teriak Jasper pada Julian. Baik, Julian tidak punya waktu untuk menonton adegan seru ini. Dia memutar kunci dan menginjak gas saat mereka melaju. Jasper duduk di dalam mobil dan berhasil menenangkan dirinya sedikit. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar kamera pengintai tidak secanggih di masa depan. Setidaknya tidak akan ada kamera di setiap sudut dan persimpangan. Dengan begitu, dia bisa mengirim Julian dengan sejumlah uang sebagai bentuk penggantian keesokan harinya. Jika tidak, akan memalukan baginya jika dia tertangkap karena hal-hal sepele seperti itu. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu benar-benar mengasyikkan. Ekspresi wajah Jasper geram saat dia menatap Celine yang terkikik saat dia memeluk sepatu tumit tingginya. Dia berkata, "Sebaiknya kau ingat bahwa kau mengatakan kau akan memotong 20% dari komisimu. Jangan bangun keesokan paginya dan mengatakan bahwa kau telah melupakan segalanya." Celine menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya." "Apa kau benar-benar berpikir aku mabuk?" Jasper menatapnya untuk memberitahunya bahwa dia memang mabuk. Ketika mereka kembali ke hotel, Jasper mengingatkan Julian untuk memberitahu Henry tentang apa yang terjadi dan memintanya untuk tidak membuat keributan. Kemudian, Jasper meminta Julian untuk membayar toko. Bab 756. Yang malang itu atas kerusakan yang ditimbulkannya. Setelah itu, Jasper mandi dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia baru saja berbaring di tempat tidurnya ketika teleponnya bergetar. Itu adalah pesan dari Celine. Isi teksnya sederhana, hanya 2 kata dengan satu tanda baca. "Terima kasih." Jasper tersenyum dan meletakkan ponselnya ke samping. Mematikan lampu, dia pergi tidur. Saat ini di kamar sebelah, Celine merasa agak tidak senang karena Jasper tidak membalas pesannya bahkan setelah waktu yang lama. Seseorang mengetuk pintunya tepat saat dia hendak mengirim SMS lagi kepada Jasper. "Masuk." Celine mengubah ekspresinya menjadi dingin dan menyendiri. Yvonne masuk dengan handuk hangat, yang dia berikan kepada Celine sebelum bertanya, "Apa kau ingin aku membawakanmu susu hangat? Itu bisa membantu menyembuhkan mabuk." "Aku ingin yang dingin," kata Celine agak lelah. Yvonne segera membawa segelas susu dingin dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Nona Maynard, apakah kau makan malam dengan Jasper malam ini? Bagaimana kau bisa minum begitu banyak?" tanya Yvonne. Celine memijat pelipisnya dan berkata, "Kami harus membicarakan beberapa hal, itu saja. Kau tidak perlu mencampuri kehidupan pribadiku." "Tidak berani membalas," Yvonne berdeham sebagai tanggapan. Namun, matanya berkilauan dengan kebencian saat dia menurunkan tatapannya. "Kau bisa pergi sekarang. Aku akan beristirahat untuk malam ini," kata Celine sambil berbaring di tempat tidur.
Kemudian, dia tiba-tiba menambahkan, ketika kau punya waktu, tarik kutipan yang disimpan di laptopku dan turunkan komisi sebesar 20%. Tambahkan penjelasan yang masuk akal yang bisa diterima oleh perusahaan juga. Aku menginginkannya besok. Terkejut, Ivene berkata secara naluriah, 20%. Perusahaan tidak akan pernah setuju untuk itu. Mereka bahkan mungkin curiga bahwa kau dan Jasper memiliki kesepakatan tak terucapkan. Nona Maynard, ini bukan. Ini adalah keputusanku. Sebagai manajer umum cabang regional Terra, aku memiliki kekuatan untuk menyesuaikan komisi dalam kerangka 25%. Apa kau tidak tahu itu? Mata Celine dingin saat dia menanyakan pertanyaan itu. Ivene Stone, aku tahu kau tidak menyukai Jasper, tetapi itu adalah perasaan pribadimu yang tidak dapat aku kendalikan. Aku tidak akan memerintahkanmu untuk bersikap terlalu baik kepada Jasper, tetapi kau tidak boleh membiarkan perasaan pribadimu menghalangi pekerjaanmu. Aku juga tidak mengizinkanmu untuk terus-menerus mempertanyakan keputusanku. Apakah itu jelas? Saat dia menatap Celine, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Ivene menggigit bibirnya dan berkata, "Mengerti, Nona Maynard. Aku akan segera melaksanakan perintahmu. Pergi." Celine memejamkan matanya agak lelah. Dia merasakan efek alkohol sekarang, dan dia tidak punya energi untuk terus berbicara dengan Ivene. "Matikan lampu saat kau pergi." Ivene meninggalkan ruangan tanpa suara. Ketika Ivene meninggalkan ruangan, dia memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Dia segera kembali ke kamarnya dan menelepon William. "Apakah kau tahu sudah berapa lama? Mengapa kau belum mengambil tindakan apapun?" William, yang berada di ujung telepon, berkata dengan suara menghina, "Nona Maynard, harap diingat bahwa kau hanyalah sekretaris manajer umum. Apa yang memberimu nyali untuk menanyai seorang presiden?" Ivene menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Tapi kita adalah mitra yang setara dalam hal ini. Kau membutuhkanku untuk memberimu informasi, bukan?" William mengejek tetapi masih menjelaskan, "Butuh waktu untuk membujuk Dewan Direksi kembali ke markas, tetapi beberapa kemajuan telah dimulai. Bukankah kau melihat bagaimana Dewan Direksi tidak mengajukan tuntutan apapun meskipun Celine masih belum menyerahkan kutipan?" Ivene berkata dengan keras, "Sekarang setelah kau menyebutkannya, Celine baru memintaku untuk mengubah kutipannya. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menurunkan komisi kolosal sebesar 20%. William pertama kali tercengang beberapa saat sebelum dia tertawa dan berkata, "Apakah Celine tidur dengan Jasper? Mengapa seorang wanita yang cerdas melakukan sesuatu yang hanya akan membawa manfaat bagi pihak lain? Apakah dia punya penjelasan untuk diberikan ke markas?" Dia mengatakan penjelasan logis apapun akan dilakukan karena dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. "Markas besar tidak akan keberatan," kata Ivene dengan dingin. "Bagaimanapun, dia sepenuhnya berinvestasi dalam masalah ini sekarang. Kita harus bergegas dan mengacaukan rencana Serna untuk terdaftar secara publik. Aku akan mengirimkan salinan kutipan nanti malam dan meninggalkan beberapa celah dalam penjelasan yang akan dibuat ke markas. Terserah kau bagaimana kita melanjutkannya." William tertawa ketika dia berkata, "Wanita sepertimu yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan benar-benar jahat. Urus urusanmu sendiri," kata Ivene sebelum menutup telepon. Keesokan paginya, Jasper tidak terkejut melihat Celine menunggu untuk sarapan bersamanya ketika dia bangun. Julian pergi setelah dia menyajikan sarapan untuk keduanya. Dia harus membersihkan kekacauan yang dibuat Jasper tadi malam. Jasper. Bab 757. Dengan sengaja melirik ke kaki Celine dan melihat bahwa wanita itu mengenakan sepatu tumit tinggi merah dari tadi malam. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Sepatu yang cantik dan sangat cocok untukmu. Sepertinya keimpulsifanku dari tadi malam tidak sia-sia." "Tentu saja tidak. Aku sudah memotong 20% dari komisi kami dan menyerahkan laporan akhir ke kantor pusat."
Kita dapat menandatangani kontrak setelah mereka selesai memverifikasinya, kata Celine dengan nada santai. Total komisinya adalah 380 juta dolar dan aku telah membantumu menghemat 76 juta dolar. Sepatu apa yang bisa semahal itu? Pernyataan Celine membuat Jasper tenggelam dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Jasper membuat keputusan. Ketika perusahaannya berkembang dan merekrut lebih banyak karyawan, dia harus memastikan bahwa dia memiliki kendali atas jumlah kekuasaan yang dimiliki bawahannya. Kalau tidak, bukankah dia akan menderita kerugian besar jika dia akhirnya merekrut seorang wanita seperti Celine Maynard yang siap memberikan 70 juta dolar di setiap kesempatan? Mereka menikmati sarapan bersama sampai Celine menerima panggilan terenkripsi itu dari markas. Pasti mereka memberitahu kita dapat menandatangani kontrak sekarang, kata Celine dengan percaya diri. Kepada Jasper sebelum dia kembali ke kamarnya untuk menjawab panggilan. Celine kembali beberapa saat kemudian dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ketika Jasper melihat ekspresi di wajah Celine, dia menyadari bahwa masalah yang dia yakini sebelumnya pasti salah. Maaf, kata Celine sambil duduk di depan Jasper. Dia menghela napas sebelum melanjutkan, daftar Sena mengalami beberapa masalah. Katakan padaku. Aku mendengarkan, kata Jasper dengan tenang. Celine menatap Jasper. Tanpa mempertimbangkan hal lain, ketenangannya pada saat seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Markas besar baru saja memberitahuku bahwa anggota dewan telah mengajukan kecurigaan mereka mengenai kesepakatan ini. Mereka meminta penilaian ulang sepenuhnya untuk menentukan kemungkinan Sena terdaftar secara publik, kata Celine. Jasper terkekeh ketika dia duduk di sofa dan berkata, yang berarti semua yang kita lakukan sebelum ini sia-sia. Celine memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia berkata, tidak, pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. Aku akan menyelesaikan ini dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Aku tidak tahu bagaimana urusan internal di perusahaan investasimu, tetapi tampaknya aneh bahwa kesepakatan bisnis yang luar biasa akan sia-sia hanya karena beberapa anggota dewan muncul untuk mengacaukan segalanya, kata Jasper sambil menggelengkan kepalanya. Celine buru-buru berkata, tolong jangan salah paham. Kami hanya memiliki sedikit struktur unik di perusahaan investasi. Sebagian besar masalah ditangani oleh presiden, tetapi Dewan Direksi memiliki hak untuk menyuarakan keraguan mereka untuk kesepakatan besar. Ini adalah bentuk asuransi bagi perusahaan dalam memastikan tidak ada masalah yang dihadapi. Jadi, asuransimu adalah agar aku, klienmu, membuang waktuku denganmu. Tanya Jasper. Celine terdiam. Menyadari sikapnya mungkin sedikit agresif, Jasper melembutkan nada suaranya dan berkata, Nona Maynard, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, kita akan tetap berteman apapun yang terjadi. Tapi dalam semangat menjaga formalitas bisnis, aku harap kau akan menyampaikan pesan ke kantor pusat untukku. Silakan lanjutkan, kata Celine dengan sungguh-sungguh. Colossal Investments bukan satu-satunya perusahaan yang bisa menjadi penjamin emisi Sena di pasar saham. Aku percaya bahwa selama Sena bersedia melakukannya, pengumuman sederhana akan cukup untuk menarik perusahaan investasi besar dari negara-negara seperti Lyman Investments, Merlene Investments, Morgan Stanley Investments, dan Citigroup Inc. untuk terbang dan memperjuangkan kesempatan untuk bekerja denganku. Akan baik bagi Colossal Investments untuk tidak menganggap diri mereka terlalu hebat. Jasper tidak repot-repot berusaha bersikap baik. Selama ini, dia telah terlibat dalam banyak perkelahian. Dengan demikian, bahkan jari-jari kakinya dapat menyimpulkan bahwa seseorang mencoba menyambutnya kali ini. Namun, apakah Jasper peduli? Dia tidak peduli. Itu karena Jasper tidak berusaha mengambil keuntungan dari Colossal Investments. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Namun, yang berbeda adalah Jasper bisa saja berpindah perusahaan investasi dan terus bekerja dengan senang hati dengan siapapun itu. Namun,
Jika Colossal Investments kehilangan dia sebagai klien, mereka akan kehilangan keuntungan lebih dari 300 juta dolar dan juga ketenaran yang akan mereka peroleh dengan membantu Sena terdaftar secara publik di Nasdaq Composite. Keuntungan biasa tidak ada artinya bagi perusahaan investasi seperti Colossal Investments. Namun, mereka harus mengambil posisi sebagai penjamin emisi untuk saham seperti Sena.